kembali lagi beribadah di hari Minggu. Oke, sekarang tanggal berapa Mbak Ica? Tanggal 8. Oke. Kakak namanya siapa ya Kak? Coba saya berpikir dulu. Siapa ya? Karena sudah terlalu lama di rumah, jadi siapa namanya? Ayo, ada yang tahu? Ingat nggak? Ada yang tahu? Kak Ada Kak Eta, ada Kak Ica, ada Kak Misha. Hari ini kita akan sama-sama ibadah di rumah, sekolah minggu. Kita akan sama-sama pujikan. Baca. Apa ya Mbak Michelle ya? Apa ya? Adalah Sukacita. Semua ada sukacita yuk, meskipun di rumah kita tetap ada sukacita di rumah. Oke, kita mau pujikan. Bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita sambil goyang lagi yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hati mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Katakan, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Tuhan, terima kasih atas pagi yang cerah dan indah ini ya Bapa. Tuhan, kami hari ini berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini agar bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap kami ya Bapa, siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan mulut kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita tadi sudah berdoa. Setelah berdoa, kita hari ini mau belajar sesuatu. Apa itu Belajar Kak? apa ya? Belajar apa ya Mbak Ica ya? Belajar apa ya Mbak Michelle? Kita harus hati-hati dalam menggunakan apa ini? Menggunakan apa? Ayo. Kita minggu ini mau belajar bersama-sama, berhati-hati menggunakan apa ini namanya? Tangan. Kemudian apa ini yang ada dua di depan untuk melihat? Apa ini Mbak ini? Mata. Kemudian ada lagi satu lagi yang kita harus hati-hati. Kalau yang untuk berjalan itu apa ya? Apa Kak Michelle ya? Apa ya? dong. Kaki, benar. Minggu ini kita semuanya mau belajar bersama-sama berhati-hati menggunakan tangan, mata, dan kaki. Kenapa ya? Nanti kita lihat ya, firmannya hari ini apa? Kenapa kita harus belajar berhati-hati menggunakan tangan, mata, dan kaki? Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu hati-hati gunakan tangan. Oke? Kita berdiri lagi yuk supaya semangat yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
Engkau Gembala kami. Kalau yang belum tahu bisa lihat di Kidung Jemaat ya. Atau nanti ada teksnya di sini. Kita mau pujikan sama-sama yuk. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selanjutnya kita sambil sikap berdoa ya. Buka tangan, tutup mata, kita pujikan lagu ini sambil berdoa, sambil sikap berdoa. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan. Katakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Katakan kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, tentunya kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, siapkan Alkitabnya dulu. Ya, sudah disiapkan adik-adik? Kalau sudah, kita buka Alkitab kita di Markus 7 ayat 1 sampai 23. Bagi yang kesusahan bisa minta tolong kepada mama atau papa atau siapapun yang ada di rumah. Oke. Nah, silakan dibuka di Markus 7 ayat 1 sampai 23. Kakak akan membacakannya ya untuk kalian, dan kalian juga belajar untuk membaca Alkitab ya, walaupun mungkin masih ada yang belum lancar. Gak apa-apa, nanti kita baca sama-sama. Oke, yuk kita mulai. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dari
makan dengan tangan najis? Jawabnya kepadanya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu tadi firman Tuhan yang kita baca hari ini. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita belajar tentang siapa ya? Ada yang masih ingat tadi yang kita baca? Ada berapa tokoh di dalam Alkitab? Ya, betul. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Nah, kakak mau menunjukkan dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang 3 tokoh. Ya, ada 3. Ada berapa adik-adik? 3. Nah, yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua, ahli Taurat. Dan yang ketiga, siapa ayo? Ya, yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Nah, di dalam cerita yang kita baca tadi, ya ini ada tiga orang tokoh ya adik-adik, orang Farisi, ahli Taurat, dan Tuhan Yesus. Kak, siapakah sih orang Farisi dan ahli Taurat ini? Nah, kita lihat ya. Nah, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang mengaku mengerti betul tentang adat istiadat atau kebiasaan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi mereka menciptakan adat istiadat atau kebiasaan yang mereka buat sendiri. Dan itu termasuk di dalam peraturan di agama. Jadi setiap orang harus mengikuti
adat istiadat atau kebiasaan yang mereka sudah buat. Nah, apakah itu betul? Nah, kita lihat ya adik-adik. Nah, jadi dari apa yang mereka buat tersebut, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, dari yang mereka buat tersebut, mereka merasa paling benar dan mereka suka menyalahkan orang lain. Dan mereka lebih suka berpegang pada adat istiadat dan mengabaikan perintah Allah. Nah, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka tuh kepingin mencari sesuatu yang salah dari Tuhan Yesus gitu ya. Nah, karena Tuhan Yesus ini selalu berbuat kebenaran menurut firman Allah. Nah, tetapi orang Farisi ini karena mereka merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain, nah jadi mereka mencari kesalahannya Tuhan Yesus. Nah, kalau bisa dibilang orang Farisi dan ahli Taurat ini seperti polisi. Nah, kalau bapak polisi atau ibu polisinya ada orang yang melanggar, mereka mengingatkan orang tersebut. Nah, demikian juga orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka bertugas untuk mengingatkan bahwa kalau ada orang yang melanggar adat istiadat atau budaya dari Yahudi, mereka langsung mengingatkan orang tersebut. Nah, Kak, itu kan benar kalau mereka mengingatkan orang yang salah. Ya, itu memang betul. Jadi kalau ada orang yang salah, mereka mengingatkan. Tapi yang Tuhan Yesus tidak suka adalah mereka itu suka menyalahkan dan merasa paling benar. Dan ada lagi adik-adik yang membuat Tuhan Yesus tidak suka kepada mereka adalah karena mereka itu suka mengabaikan perintah Allah. Nah, seperti contohnya yang tertulis pada kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, di situ tertulis bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, tetapi orang Farisi ini tidak melakukannya. Padahal ini loh perintah Allah. Nah, mereka menyampingkan, mengabaikan perintah Allah dan mereka lebih memilih untuk mentaati aturan atau adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Nah, itu yang tidak betul dan Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka bahwa mereka harus kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Allah. Nah, alasannya yaitu tadi yang seperti kakak bilang, karena mereka ingin mempertahankan adat istiadatnya. Nah, itu menurut Tuhan Yesus tidak benar karena mereka lebih mengagung-agungkan atau suka menonjolkan adat istiadat yang dibuat manusia, sedangkan ada perintah Allah yang harus mereka ikuti. Nah, contohnya adalah menghormati orang tua. Salah satunya adat istiadatnya adalah ya, seperti memberikan persembahan untuk Allah. Ketika ini mereka kerjakan, maka mereka tidak lagi mempunyai perhatian bagi orang tua mereka. Dan juga yang buat Tuhan Yesus juga marah adalah tidak melakukan perintah Allah. Nah, itu adik-adik, mengapa Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Nah, sebenarnya sih peraturan baik ya adik-adik ya untuk kita buat, tetapi kita harus ingat bahwa kita ada Tuhan yang memerintahkan kepada kita dan kita harus mentaati peraturan Allah. Seperti itu. Nah, ini ketika mereka datang ahli Taurat dan orang Farisi ini datang dari Yerusalem. Nah, mereka tuh jadi ada satu adat istiadat orang Yahudi bahwa sebelum makan mereka harus mencuci tangan. Ya, mencuci tangan atau membasuh tangan. Nah, karena tangannya itu dianggap najis. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini langsung makan aja gitu. Nah, si orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat itu nggak benar. Ini Tuhan Yesus salah kali ini. Jadi aku harus ingatkan Tuhan Yesus. Akhirnya orang Farisi ini datang pada Tuhan Yesus dan mereka bercakap-cakap. Terus mereka ada yang bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Tangan najis ini maksudnya
tangannya kotor ya adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan Yesus menilai bahwa mereka ini memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, yang paling penting, Tuhan Yesus bilang bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus sangat marah karena mereka ini suka menyalahkan orang lain dan menganggap diri mereka paling benar. Padahal yang paling benar adalah perintah Tuhan dari Alkitab. Oke. Nah, sebenarnya ya itu tadi kakak sudah bilang bahwa adat istiadat itu tidak salah, budaya itu tidak salah, tapi kita harus mengingat yang paling penting adalah Tuhan. Nah, oke, Kak, mungkin kalian ada yang bertanya, Kak, apa sih arti dari budaya atau adat istiadat itu? Nah, apa ya adik-adik? Nah, kita lihat bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau adat istiadat merupakan pikiran, akal budi, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar untuk diubah. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi, memang ya setiap bangsa, setiap suku, setiap negara, mereka punya budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Nah, itu biasanya dapat dari nenek moyang ya, dari nenek-neneknya kita, kakek-kakeknya kita zaman dulu kala. Nah, itu diterapkan di kehidupan manusia. Mungkin kita bisa lihat yang baik adalah misalnya kalau sama orang tua juga kita harus nurut, terus hormat, dan juga yaitu tadi mencuci tangan, suatu hal yang baik ya adik-adik ya. Makan tidak bersuara, kalau bersuara nanti mengganggu yang lainnya, seperti itu. Nah, itu salah satu budaya atau adat istiadat yang kita pelajari saat ini. Nah, kalau menurut adik-adik, mencuci tangan itu hal yang baik atau buruk? Baik atau tidak ya adik-adik ya? Mencuci tangan itu baik atau tidak? Bagaimana adik-adik? Ya, mencuci tangan adalah hal yang baik. Mengapa? Nah, adik-adik ingat bahwa tangan kita ini banyak bakteri, virus, kuman. Nah, habis kita bermain atau menyentuh sesuatu, nah tangan kita ada kumannya, ada bakterinya. Nah, kita sebelum makan harus cuci tangan. Mengapa? Supaya kuman dan bakteri atau virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, akibatnya apa ya adik-adik ya? Ya, bisa jadi kita sakit, masuk rumah sakit, disuntik, minum obat. Nah, jadi ya, dari tangan itu memang bisa menyebabkan kita sakit. Karena kalau kita tidak mencuci tangan. Nah, khususnya saat ini, kita kan mempunyai kebiasaan baru ya adik-adik ya. Di pandemi ini, kita punya kebiasaan baru. Dan kita diingatkan untuk menjaga kesehatan kita. Ya, seperti mencuci tangan. Oke, masih ingat nggak adik-adik? Apa ya yang pemerintah kita ingatkan supaya kita tetap sehat untuk saat ini di tengah corona ini loh adik-adik, masih ingat nggak? 3M. Apakah itu 3M? Kita lihat. Nah, oke, jadi kita di tengah-tengah pandemi ini kita punya kebiasaan baru atau budaya baru, ya. Seperti apa?
Nah, apakah itu? Nah, kakak tadi sudah sebutkan ya, 3M. Nah, masih ingat nggak 3M itu apa aja? Yuk sebutkan. Yang pertama, ya betul, mencuci tangan. Jadi, apa namanya, virus itu kan, yaitu jadi kakak tadi sudah bilang virus, bakteri, kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Kadang-kadang kalau kita menyentuh wajah kita, terus kita suka masukkan ke dalam mulut kita. Nah, itu akibatnya kuman, bakteri, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik, kita kan sedang masih menghadapi corona ini ya. Jadi sering-sering mencuci tangan, khususnya ketika kita habis main atau habis menyentuh sesuatu. Jangan lupa untuk mencuci tangan biar virus-virus, kuman-kuman, bakteri tidak masuk dalam tubuh kita. Jangan lupa mencuci tangannya pakai sabun. Oke. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, wah, apa itu ya yang menutupi muka kita tuh apa ya? Bukan muka sih, hidung dan mulut kita ini apa ya? Ya, itu adalah masker. Memakai masker. Nah, coba dilihat gambarnya di sini. Nah, ini nih kayak virus-virus ya, gambarnya virus-virus ini. Nah, mungkin kalau kita saat ini tidak bisa melihat virus ya, mungkin virusnya kan kecil banget ya, jadi kita tidak bisa lihat. Nah, untuk supaya kita tidak kena COVID atau virus, nah penting buat kita untuk memakai masker. Loh Kak, aku loh gak sakit, kenapa kok aku harus pakai masker? Loh, untuk saat ini kita harus memakai masker kalau keluar. Kenapa ya adik-adik ya? Ya, walaupun kita sehat, kita harus melindungi tubuh kita sendiri supaya virusnya nggak gampang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita harus pakai masker kalau kita keluar. Nah, misalnya kalau kita ini sehat, enggak, aku sehat. Nah, tapi kita tiba-tiba ketemu orang yang sakit, misalnya sakit flu atau sakit pilek gitu ya. Hacing. Nah, yang keluar dari dalam mulutnya itu bisa menyebar kemana-mana, ke udara gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai masker, akibatnya adalah virusnya tuh jadi gampang masuk ke dalam tubuh kita, terus kita jadi ikutan sakit. Fungsi masker di sini adalah untuk melindungi kita, baik yang kita sehat ataupun yang sakit. Yang sakit juga jangan lupa pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, paling penting ini adik-adik. Nah, karena virus itu menyebarnya kemana-mana, kita wajib, apa ya yang terakhir ya nih ya? Menjaga jarak atau physical distancing. Nah, berapa ya jarak yang aman ya Kak ya? Minimal, adik-adik berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, minimal 2 meter. Jaga jarak, jangan deket-deket. Sementara kita nggak usah berpelukan dulu, tidak usah berjabat tangan. Supaya virusnya tersebut tidak pindah ke tubuh kita atau pindah ke orang lain juga. Nah, jadi adik-adik, itulah tadi memang ini 3M ini budaya kita yang baru untuk saat ini ya. Yang baik untuk kita gitu ya, supaya kita juga bisa menjaga diri. Nah, kita juga bisa mengingatkan loh orang-orang sekitar kita untuk menjaga kebersihan, menjaga supaya kita tetap sehat. Ya, kalau ada yang nggak pakai masker, kalian boleh mengingatkan, jangan lupa pakai masker ya, supaya kita sama-sama sehat. Dan jangan lupa juga mengingatkan teman kita, jangan deket-deket dulu. Kita ini kan masih di tengah pandemi atau masih ada corona loh. Nah, jadi kita jangan deket-deket dulu ya, atau kalau lebih baik sih jangan ketemu dulu sama temannya. Nah, karena kan temennya juga ada beberapa temennya yang tidak tahu untuk menjaga jarak atau pakai masker. Nah, untuk sementara waktu kita telepon-teleponan aja enggak apa-apa, tapi jangan deket-deket sama temennya dulu. Nah, oke. Ya, ini memang budaya baru yang
memang baik untuk kita. Nah, tentunya Tuhan juga kepingin kita juga menjaga kesehatan kita gitu loh. Nah, oke. Nah, jadi ya itu tadi 3M memang kebiasaan yang baik. Tapi jangan lupa kita melaksanakan perintah Allah. Nah, itu tadi salah satunya adalah mungkin kita bisa mengingatkan teman kita, ayo jangan lupa pakai masker ya. Nah, itu adalah satu hal yang baik, budaya yang baik gitu. Ya, tentunya Tuhan juga kepingin kita juga mengingatkan orang lain kalau orang lain itu mengabaikan perintah gitu ya. Nah, ini memang perintah 3M ini memang dari manusia. Tapi kita jangan lupa bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa minta pertolongan sama Tuhan loh adik-adik. Caranya bagaimana? Nah, kita harus berdoa, rajin-rajin berdoa, baca Alkitab, supaya kita juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ya, seperti kakak bilang tadi, jangan lupa untuk melakukan perintah Allah ya. Menghormati mama papa, terus berbuat baik kepada sesama, mengingatkan mungkin pakai masker, terus habis gitu mengingatkan teman untuk jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Ya, tentunya Tuhan juga sangat senang sekali kita bisa menjaga kesehatan ya adik-adik. Oke. Nah, itu tadi cerita kita tentang orang Farisi, ahli Taurat, dan juga Tuhan Yesus. Nah, dari Alkitab yang kita baca, kita jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka hanya menjalankan adat istiadat, tapi lupa bahwa ada Allah, ada Tuhan yang lebih dari segalanya. Oke adik-adik, terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan juga patuhi orang tua. Oke. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu kapan-kapan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Gimana Mbak Eca mengumpulkan persembahannya? Nah, untuk adik-adik boleh menitipkan persembahan kepada mama papa dengan cara di-scan di QR code ya. Oke? Oke. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan satu lagu. Apa Mbak Misha? Allah itu baik. Baik, tunjukkan tangannya ke depan nih. Allah itu baik, yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Apa ya? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang baik.
sekarang dan selamanya. Oke. Ajarkan kuasa dalam namanya. Yesusku luar Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi terakhir yuk. Yesusku luar biasa. Sudah selesai dengan ibadah kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman dan ada pesannya kita harus berhati-hati menggunakan apa Mbak? Tangan, Mata Dan dan kaki. harus berhati-hati. Oke? Betul. Kita akan pulang, kita akan menyanyikan satu lagi lagu, yaitu dia harus semakin Tambah dan kita harus semakin berkurang. supaya nama Yesus semakin bersinar Betul. dan kita bisa menjadi pelaku firman. Man. Oke, kita mau nyanyikan lagu dia harus semakin Bertambah